ekspektasinya orang-orang Indonesia tuh terlalu besar. Sebenarnya salah nggak dengan berita-berita misalnya timnas mainnya bagus terus diberitakan dengan yang bagus-bagus, salah apa nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Agus Arya di channel YouTube Agus Arya Bercerita. Halo Lur, gimana kabarnya? Tak doakan semuanya baik-baik saja. Ya walaupun sebenarnya agak sedih karena timnas Indonesia kalah dari Uzbekistan ya. Aku yakin banyak yang sedih karena secara dilihat dari berita-berita kemarin kan yang nobar itu mungkin hampir seluruh Indonesia nobar kabeh. Di setiap tempat di mana-mana tuh pasti banyak banget yang nobar, apalagi dari pemerintah juga kayak di alun-alun, di kantor apa gitu banyak yang nobar juga. Nah itu kayaknya pasti udah sedih. Oke, nggak apa-apa. Kita harus akui keunggulan dari timnas Uzbekistan. Dan untuk timnas Indonesia juga sangat luar biasa. Sampai di titik semifinal pun sebenarnya sudah sangat bagus. Dan di sini saya mau sedikit menganalisa tentang pertandingan tadi malam antara timnas Indonesia melawan Uzbekistan. Tapi dari sisi kacamata penonton ya, bukan pelatih, bukan pemain. Jadi mohon maaf nanti apabila ada sedikit mungkin kesalahan dalam menganalisa, ya mohon dimaklumi. Oke, yang pertama itu nggak tahu kenapa ya, dari dulu bisa bisa kayak ketebak itu loh. Misalnya timnas Indonesia tuh baru di top performa dan banyak media yang memberitakan, banyak konten kreator yang bikin apa ya, pokoknya banyak berita-berita tentang yang bagus-bagus di sosmed. Itu pasti Barbie mainnya, habis itu mainnya pasti agak drop, pasti menurun dan endingnya kalah. Nah itu nggak tahu apa mungkin karena mentalnya atau beban yang dibawa timnas Indonesia tuh, ekspektasinya orang-orang Indonesia tuh terlalu besar dan akhirnya membuat beban, jadi mainnya nggak loss apa gimana saya nggak tahu. Sebenarnya salah nggak dengan berita-berita misalnya timnas mainnya bagus terus diberitakan dengan yang bagus-bagus, salah apa nggak? Menurut saya juga nggak salah, dan itu sah-sah aja, dan itu sangat apa ya, sangat bagus juga karena itu suatu bentuk apresiasi dari warga Indonesia tentang kebanggaan timnya, tentang kebanggaan timnas Indonesia. Nah itu nggak salah. Nah yang mungkin yang salah, mungkin saya juga sebenarnya nggak tahu sih apakah itu sudah diterapkan di official timnas atau Coach Sintayong sendiri, saya juga nggak tahu. Yang salah itu ketika pemain timnas tuan juga banyak, atau mungkin semuanya punya sosial media, dan mungkin sebelum main dia scroll-scroll TikTok, Instagram dan lain-lain, baca berita ini itu tentang ekspektasi orang Indonesia yang begitu sangat besar dan akhirnya bisa menjadikan beban dan akhirnya berdampak ke permainan. Apakah seperti itu saya juga kurang tahu. Nah, ini sedikit eh, analisa dari saya. Mungkin salah satu faktornya karena beban ekspektasi yang harus diemban timnas Indonesia itu sangat besar, karena tahu sendiri 200 berapa juta, hampir semua rakyat Indonesia nobar, dan itu nggak salah. Cuman apa ya, kalau boleh usul, nah, misalnya belum diterapkan, minta tolong ketika timnas dalam sedang menghadapi pertandingan atau sedang mengikuti kompetisi apalagi internasional tuh, wes mending rasa nyekel hati. Kalau saya gitu, mending nggak usah lihat sosmed, nggak usah lihat berita, pokoknya fokus ke pertandingan, fokus ke turnamen. Nah misalnya nek ono keluarganya gimana, mau ngabarin gimana, ya pakai sistem kayak nek wong sekolah, kayak orang kerja itu ya suruh telepon ke kantor. Ibaratnya kayak gitu, suruh telepon ke official tim, nanti baru disampaikan ke orangnya. Itu yang pertama, ini analisa bodoh saya seperti itu.
Oke, yang kedua itu menurut saya dari faktor karena Rafael Struik tidak main, jadi ada sedikit penurunan di gaya permainan timnas Indonesia. Kalau biasanya Rafael Struik main kan dengan skillnya, dengan gaya bermainnya dan ya mungkin gerakan lincahnya itu bisa memancing pemain lawan dan keluar dari zonanya dan akhirnya dimanfaatkan oleh Witan Sulaiman dan Marcelino. Nah, tadi malam juga saya lihat peran Marcelino sebentar, baru azan, nanti disambung lagi. Oke, saya lanjutkan. Ya itu intinya, eh, berhubung Rafael Struik kena akumulasi kartu akhirnya tidak bisa main. Akhirnya Marcelino dan Witan tidak punya tandem di depan. Yang biasanya mainnya si siapa? Rafael Struik ini bisa memancing pemain lawan, akhirnya tidak terjadi di pertandingan tadi malam. Akhirnya Witan atau sayapnya dari timnas Indonesia tidak, ya sedikit agak kurang tajam gitu. Ini menurut saya seperti itu. Salah satu faktor karena kalah yaitu karena Rafael Struik tidak main. Karena peran satu orang itu bisa merubah eh, satu tim. Kalau sudah, apalagi sudah chemistry-nya sudah jadi, terus satu orang itu tidak bermain, pasti ada yang beda di permainan satu tim. Jadi nggak hanya satu orang aja yang beda, tapi otomatis akan mempengaruhi permainan tim. Itu karena belum ada yang mungkin menyeimbangi gaya bermainnya si Rafael Struik ini. Kalau menurut saya seperti itu. Yang ketiga ini mungkin eh, setelah dari keputusan wasit yang dianggap kurang tepat, terus akhirnya menimbulkan kartu merah kepada Rizky Ridho, dan endingnya Rizky Ridho harus dikeluarkan dari lapangan, dan itu otomatis akan membuat eh, khawatir atau was-was atau tidak nyaman pada pemain lain, apalagi sebagai pemain belakang atau sebagai kiper. Ya ibaratnya gini aja, ada rumah, terus ketika ada yang jaga kan kita merasa aman, tapi setelah ditinggal sama yang jaga kan merasa kurang aman, karo apa merasa kurang aman sama kurang nyaman. Nah itu mungkin yang dirasakan sama pemain lain juga seperti itu, karena terbukti setelah Rizky Ridho dikeluarkan terus akhirnya terjadi gol juga. Terjadi kekacauan atau kesalahpahaman, miskomunikasi antara Hernando dan Arhan. Dan di luar itu mungkin ada sedikit pro dan kontra tentang keputusan wasit, dan saya tidak mau membahas banyak itu karena sudah banyak yang membahas, biar diwakili sama mereka aja. Yang jelas tadi malam memang saya sedikit kecewa dengan keputusan wasit. Ada beberapa kali yang menurut saya memang agak kurang adil, itu menurut saya. Tapi nggak apa-apa, pokoknya timnas sudah bermain bagus sampai di titik semifinal itu sebenarnya sudah sangat luar biasa, dan kita masih punya kesempatan dua kali lagi untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade di Paris. Nah itu mudah-mudahan nanti bisa move on, bisa comeback lagi, bisa paling tidak bisa mengikuti Olimpiade Paris lah. Ya tinggal tombo kekecewaan warga atau rakyat Indonesia. Nah itu pokoknya kita doakan semoga nanti timnas bisa bisa lolos ke atau mendapatkan tiket di Olimpiade Paris. Nah itu bisa lolos itu nanti syaratnya satu, nanti bisa menang melawan Irak. Nanti perebutan juara ketiga mainnya hari Kamis jam setengah 11 kalau nggak salah, setengah 11 atau setengah 10 gitu. Setengah 11 enggak. Nah itu nanti misalnya kita bisa menang dari Irak, nanti kita otomatis akan mendapatkan tiket di Olimpiade Paris. Dan misal pun nanti kalah dari Irak, nanti masih ada kesempatan satu lagi untuk melawan tim dari Afrika Selatan. Itu negaranya ya boleh mau coy kepiye, genuine apa boy, Guinea apa. Ya pokoknya itulah, nanti kalau misalnya kalah amit-amit
jeleknya nanti kalah dari Irak, nanti masih ada kesempatan satu kali lagi untuk melawan satu tim dari Afrika Selatan. Ya, kita doakan semoga nanti timnas bisa bermain bagus lagi, bisa comeback lagi, bisa move on, bisa seperti waktu main sama Korea Selatan, sama Australia. Nah itu wis kayak nyenengin nonton timnas main seperti itu, kayak nonton timnas nanti, kayak nonton tim bola dari Eropa. Ya wis lur, pokoknya dukung terus timnas apapun yang terjadi, entah kalah entah menang, yang jelas aku yakin pasti mereka juga sangat sudah bersungguh-sungguh dalam apa bermain di luar itu tadi, di luar kesalahan-kesalahan, di luar apa yang jelas sopo sing ra pengen jadi juara wis ngono wae. Pokoknya kita berpikir positif, kita apa dukung terus timnas, jangan sampai nanti apapun hasilnya amit-amit nanti kalah atau tidak bisa masuk ke olimpiade, jangan sampai kita menghujat-hujat pemainnya, pelatihnya atau timnasnya. Pokoknya intinya apapun yang terjadi itulah yang terbaik untuk Indonesia. Oke lor, segitu dulu, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menganalisa pertandingan tadi malam. Ya pokoknya saya hanya menganalisa dari kacamata penonton, bukan pelatih, bukan pengamat, dan bukan pemain bola. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.